dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menerangkan menguraikan siapakah teman setia, mari kita tengok serba sedikit dahulu siapa itu teman setia. Apa arti, apa kriteria teman setia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita panjat puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, ya, pada hari ini kita diberikan peluang dengan begitu banyak dari segi kesehatan, dari segi harta benda, dan yang paling penting hari ini insya-Allah kita akan berkongsi serba sedikit dalam tazkirah ringkas ini insya-Allah yang saya sampaikan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tajuk, yaitu siapa teman setia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menerangkan menguraikan siapakah teman setia, mari kita tengok serba sedikit dahulu siapa itu teman setia. Apa arti, apa kriteria teman setia? Ya. Kita tengok daripada para ulama kita, ya, ulama kita, agamawan kita, ada beberapa ulama sih yang saya rujuk sebagai untuk memberikan pendapat beliau. Pertama saya merujuk kepada seorang ulama besar, ya, ulama sufi, ulama tasawuf, yaitu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu wajhah. Beliau berpendapat tentang kriteria tentang teman setia ataupun sahabat. Yang pertama, ada berapa pendapat beliau. Pertama, ini, jika Anda berbuat baik kepadanya, maka dia juga akan melindungi Anda. Ini pertama, menurut Imam Al-Ghazali, seorang fakir sufi. Jadi kalau dia berbuat baik kepada kita, kita akan melindunginya. Kalau kita berbaik kepadanya, dia akan melindungi kita. Itu kriteria orang yang teman setia. Carilah orang yang begini. Ya, bila kita berbaik kepadanya, dia akan melindungi kita. Yang kedua, jika Anda memerlukan pertolongan darinya, maka dia akan berupaya membantu sesuai dengan kemampuan dirinya. Ini satu juga. Dia akan memberikan pertolongan dan kemudian dia akan memberikan bantuan, ya, dengan kemampuan dirinya. Kalau kita memerlukan pertolongan, dia akan berikan bantuan dengan kemampuan. Dia tak berpura-pura ataupun tak menghindar bila kita memerlukan pertolongan, memerlukan bantuan. Ini adalah teman setia. Kita banyak teman setia, dan insya-Allah kalau ramai yang begini, itulah teman kita yang setia. Seterusnya, menurut Imam Al-Ghazali, jika teman Anda memperoleh sesuatu kebaikan atau bantuan daripada Anda, maka dia akan menghargai kebaikan itu. Kalau sahabat kita beri bantuan kepada mereka, ya, apakah bantuan tersebut besar ataupun kecil, ya, berjenama ataupun tidak, sahabat kita akan menilai, akan menghargai benda tersebut. Walaupun contohnya benda itu tak bernilai, tak berjenama, tak berkualiti, tapi karena itu keperluan, maka kita menghargai benda tersebut. Ini adalah teman yang setia. Seterusnya, jika dia melihat sesuatu yang tidak baik pada diri Anda, maka dia akan berupaya menutupinya. Teman setia bila nampak kita punya keburukan, ya, keaiban kita, yang benda itu mungkin tak patut untuk orang lain, maka dia akan menutupi benda tersebut. Itulah kriteria
teman setia menurut Imam Al-Ghazali. Seterusnya, kita ambil lagi pendapat imam yang lain. Satu imam, pendapat Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya, ini menurut beliau berkata, perbanyakkanlah sahabat mukminmu karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Imam Al-Hasan Al-Basri berpendapat, carilah sahabat, carilah teman, tak kira siapa sahaja, ya, muslimkah, non muslimkah, ya, bangsanya yang berbeza-beza, ya, bangsa Bugis kah, Jawa kah, Tidung kah, Bajau kah, apa saja bangsa, terserah. Yang penting di sini adalah mukmin. Nah, selain itu cari juga yang paling mukmin, sebab yang mukmin ini sahaja mereka yang memiliki syafaat. Kalau yang bukan mukmin itu yaitu sahabat biasa. Ya, jadi ini menurut Imam Hasan Al-Basri, ya. Kualitinya di situ adalah yang mukmin. Seterusnya yang terakhir, saya ambil pendapat seorang ini adalah kita punya imam mazhab kita, yaitu Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i radhiyallahu an pernah menukilkan, berpendapat juga bahwa jika engkau mempunyai teman yang selalu membantumu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka peganglah erat-erat dia, jangan engkau lepaskannya. Nah, ini tuan-tuan, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah punya sahabat yang begini, yang baik, yang betul-betul seperti yang dipendapatkan Imam Al-Ghazali, pegang betul-betul, maksudnya pegang nih, jangan kita berpisah, ya. Kita kena berkawan dengan dia, sebab dia ada yang bagaikan emas kepada kita. Dia akan menolong kita insya Allah. Sebab benda ini, orang-orang yang begini mudah, ya, mudah kita lepaskan, tapi susah nak dapatkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini baru tentang apa dia kriteria teman setia. Mari kita berbalik tentang tajuk tersebut tadi. Siapa teman setia? Yang saya ambil daripada buku 40 hadis penawar hati yang dikarang seorang ulama kita yang berasal daripada Mahat Tarbiyah Islamiyah Derang, Pondok Pokok Sena Kedah, Malaysia, yaitu beliau, ya, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ataupun Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, ya. Beliau inilah, ya, dalam buku inilah saya ambil salah satu tajuk untuk perkongsian kita di kesempatan ini. Oke. Kita teruskan. Hadis tersebut berbunyi, An Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yatbal mayyita thalatha ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u isnan wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, muttafaqun alaih. Daripada Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, yatba'ul mayyita thalatha, tiga perkara yang akan mengiringi jenazah mayat manusia kemana? Tiga benda ini akan mengiringi manusia kemana? Inilah yang akan menjadi teman setia. Tapi dari tiga benda ini ada yang menjadi teman setia kita. Pertama yang akan mengiringi kita sampai ke tanah perkuburan bila kita meninggal, ahluhu, ahli keluarga. Ahli keluarga ini seperti mana yang saya uraikan di pertama tadi, menurut imam-imam tersebut, itu adalah ahli keluarga, yaitu sahabat, teman-teman, jiran-jiran. Yang paling utama adalah keluarga kerabat dekat kita, ya, istri, ayah, anak, ibu. Nah, ini semua, ini yang paling dekat. Jadi ini semua adalah ahli keluarga kita. Mereka akan mengiringi kita, akan menghantar kita sampai di tanah perkuburan bila kita telah meninggal dunia. Siapa lagi kemudian? Wa maluhu. Kemudian harta benda kita, hartanya, harta benda. Harta benda ini yang selalunya bila kita meninggal dunia, kalau kita ada kendaraan, maka kendaraan tersebut akan diguna untuk menghantar kita sampai di tanah perkuburan. Kalau kita meninggalkan duit, ya, yang banyak, emas yang banyak, benda-benda ini tak akan dihantar, tak akan dibawa bersama dengan kita bila kita meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, wa amaluhu, dan amalnya.
amal ini pun akan mengiringi kita sampai di tanah perkuburan juga. Seterusnya, fayarjiu isnan wa yabqa wahidun. Maka balik yang dua, wa yabqa wahidan, wa yabqa wahidun, maka kekallah satu atau tinggal yang satu. Yarji'u ahluhu, maka yang balik adalah ahli keluarga. Sahabat-sahabat tadi, jiran tetangga, anak istri, mak ayah yang menghantar tadi, bila kita sudah selesai dikuburkan, dimasukkan ke dalam kubur, sudah ditalkinkan, mungkin selepas itu mereka akan tunggu sejenak, ya, meratapi kita, lepas itu balik. Tak ada yang akan sama-sama masuk menemani kita di alam barzakh, tak ada. Walaupun maaf sebelumnya, terutama kepada istri ataupun suami yang waktu pertama-tama berumah tangga ataupun bercinta-cinta mengatakan bahwa akan sehidup semati, na'udzubillah, tak ada sampai ke tahap itu, ya, tak ada yang sampai ke tahap itu akan bila kita meninggal akan masuk bersama, akan dikuburkan bersama, tidak ada, ya. Kemudian kita tengok juga kepada Rasulullah SAW, ya, walaupun seorang baginda yang maksum, begitu memang begitu suratannya. Bila meninggal pun sahabat-sahabat yang terdekat yang terbaik seperti Abu Bakar Siddiq yang paling akrab dengan beliau, kemudian istri yang tercintanya pun tak ada yang berfikiran nak sama dikebumikan. So, itu sudahlah takdir yang Allah tentukan. Kemudian wamaluhunya amal ini, wamaluhu harta benda ini pun akan pulang juga. Kereta tadi yang kita digunakan menghantarkan kita akan balik, dan semua harta yang kita tinggalkan akan menjadi hak ahli waris kita. Mereka semua akan balik, akan pulang kembali. Mana yang tinggal? Wa yabqa amaluhu, yang tinggal adalah amalnya. Amalnya ini ada dua, amal kebaikan dan amal keburukan. Amal kebaikan ini, tonton Allah Subhanahu wa taala, yang saya akan sentuh sangat sekali ada amal kebaikan. Kalau amal keburukan tak payah kita sentuh, ya. Amal kebaikan ini banyak. Terutama di kesempatan ini saya mohon kepada muslimin muslimat, terutama yang para hartawan yang hartanya banyak. Nah, kesempatan ini ambil peluang, ya, ambil peluang. Amal kita, perbanyakkan amal kebajikan kita, inilah banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah jariah. Nah, ini yang termasuk amal yang tak terputus. Bila kita meninggal, kita ada sedekah jariah, insya Allah benda ini akan menemani, menjadi teman setia. Inilah teman setia kita. Amal yang baik ini adalah teman setia kita yang akan menolong yang akan menolong kita pertama di alam kubur sehingga kita sampai di hari akhirat, ya. Amal kebaikan ini, amal kebajikan ini yang akan disejai kawan sejati yang membela kita. Nak dapatkan kawan sejati ini adalah waktu kita di dunia, semasa kita di dunia, kita ada harta yang banyak ataupun sedikit, beramal, berinfak, bersedekah di tempat-tempat, ya, yang memerlukan, terutamanya, ya, yang berunsurkan keagamaan, berilah bantuan, insya Allah, ya, dia akan dapatkan pulangan kita untuk untuk yaumil hisab di hari akhirat nanti. Jadi rebut peluang ini pada mereka-mereka yang banyak harta, yang berlebihan, bantulah, berilah sumbangan Anda, ya, tak tinggal berapa Anda nak bagi, insya Allah, ya. Tapi kalau harta Anda sudah terlampau banyak dan menyumbang hanya sedikit saja, itu tak berbaloi. Jadi sesuaikanlah, insya Allah, ya, sumbangan Anda akan mendapat ganjaran Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda, ya, berlipat ganda, dan insya Allah kita akan diselamatkan terutama di alam kubur dan di hari akhirat. Di alam kubur mereka yang banyak bersedekah ini amal jariahnya banyak, ya, amal kebaikannya banyak, senang. Bila Anda sejak meninggal, ya, lepas itu datang malaikat mungkar dan nakir bertanya, insya Allah yang akan menjawab adalah amal kebaikan kita. Mereka akan menjawab semua yang dipertanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir, dan Anda akan selamat insya Allah di alam kubur, ya, dan kemudian insya Allah sampai di hari akhirat kelak insya Allah. Jadi muslimin muslimat yang dalam hati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sebagai kesimpulan dalam perkongsian kita ini, saya menyuruh kepada semua, terutama mereka-mereka yang hartawan, yang diberikan Allah, ya, rezeki yang banyak, marilah rebut peluang ini selagi Anda masih berada di atas dunia yang fana ini. Berilah
sumbangan Anda, ya. Kalau Anda banyak harta, berilah kepada badan-badan ataupun sekolah-sekolah yang memerlukan bantuan, ya. Memberikan bantuan, insya Allah Anda akan mendapatkan ganjaran kemenangan yang baik. Di dunia pun insya Allah dapat ganjaran, di akhirat lagi, di alam kubur pun juga insya Allah. Mudah-mudahan kita semua juga akan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sajalah perkongsian kita di kesempatan ini, yang mudah diberkati Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.